Jazakumullah khairan, keseruan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan sore hari ini di edisi hari Rabu tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2023 masih. Ya, alhamdulillah juga sudah kita laksanakan bersama tadi sholat berjamaah, sholat asar khusus untuk wilayah Cirebon Kota dan sekitarnya, dan sekaligus kami mengingatkan bagi Anda yang belum sholat asar ya agar segera melaksanakannya ya, jangan sampai melewati waktunya ataupun jangan sampai melaksanakannya ketika sudah memasuki sholat maghrib ya, atau mendekati sholat maghrib dikarenakan kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Namun sebisa mungkin ya, apapun kesibukan kita ya, kita kondisikan agar kita bisa melaksanakan kewajiban kita yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Acara kita selanjutnya insyaallah ya, kita akan sama-sama mengikuti rekaman dari Untaian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala, yaitu pertemuan yang ke-103 bab yakin dan tawakal ya, dalil Al-Qur'an yang kelima. Dan setelah itu untuk adik-adik semua di rumah, jangan lewatkan acara indahnya bermain dan belajar untuk adik-adik semua ya di kesempatan sore hari ini. Seperti biasa bagi adik-adik yang ingin belajar bahasa Arab dan juga doa-doa serta mendengarkan kisah-kisah yang semoga bisa menjadi penyemangat untuk adik-adik semua ya, agar bisa taat kepada kedua orang tua, agar bisa menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Barakallahu fikum. Jangan lupa, jangan lewatkan acara indahnya bermain dan belajar ya, kisah untuk anak muslim setelah Untaian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah. Barakallahu fikum. Ya, langsung saja kita akan ikuti ya Untaian Mutiara Indah, kemudian dilanjutkan dengan kisah untuk anak muslim, untuk adik-adik semua. Jadi adik-adik juga bersiap ya, yang belum mandi mungkin bisa mandi dulu supaya nanti ketika mendengarkan acara untuk adik-adik semua ya sudah dalam keadaan fresh, sudah dalam keadaan siap dan bersih dan bersemangat tentunya. Barakallahu fikum. Ya, langsung saja dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah siaran kami hormati. Kita masih pada bab al-yaqin wa tawakkul dari kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, yang sampai kita pada ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun, memakai harfu hasrin. Harfu hasrin adalah huruf yang mengurung yang biasa diterjemahkan hanya saja. Yang namanya mu'minun yang seperti ini. Itu kalimat innama, hanya saja, yang dijuluki dengan harfu hasrin. Huruf yang mengurung orang-orang beriman hanya ini. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang namanya orang-orang beriman hanyalah orang-orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya.
wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, zadatuhum imanan, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka, mereka selalu bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka-mereka yang menegakkan salat dan mereka-mereka yang mengeluarkan sedekah, infak dari apa yang aku rezekikan pada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya, yang hakiki. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Nawawi rahimahullah tepat sekali meletakkan ayat ini dalam bab tawakal dan dalam bab keyakinan. Karena di sini sebutkan kedua-duanya sekaligus. Masalah keyakinannya dan juga masalah tawakal. Kita lihat ayatnya dari awal, disebutkan innamal mu'minun, sesungguhnya hanya saja orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang kalau disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Ini tanda kalau hati mereka hidup. Hati mereka tidak seperti hatinya orang-orang kafir yang Allah katakan qasat qulubuhum. Seperti Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah." Adapun mereka orang-orang Yahudi, kata Allah, keras hatinya seperti batu. Artinya dengan nasihat, dengan peringatan, disebut nama Allah, tidak bergeming, tidak bergetar, tidak ngaruh sama sekali, karena keras seperti batu. Bal asyaddu qaswah, kata Allah, bahkan lebih keras lagi dari batu. Tetapi qulubul mu'minin, hatinya orang-orang beriman, Allah katakan idza dzukirallah wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, ketakutan. Misalnya dikatakan kepadanya ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, gemetar dia, takut dia. Ini mukminin. Wa idza tuliyat alaihim, dan kalau dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran pada mereka, bertambah imannya. Ini yang saya katakan tadi, makna bertambah keimanan adalah bertambah keyakinan. Berarti tepat sekali An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini di dalam bab yakin dan tawakal. Karena ayat ini berbicara keyakinan dan juga berbicara tawakal. Siapa yang bergetar hatinya ketika disebut nama Allah? Orang-orang yang punya keyakinan. Siapa yang takut kalau diingatkan dengan ittaqillah? Orang yang hatinya punya keyakinan. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka, bertambah imannya. Apa makna bertambah imannya? Karena iman yazidu wa yanqus. Yang namanya iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dengan bertambahnya ilmu, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dan terlupakannya ilmu. Maka mereka akan bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, makna bertambahnya iman mereka adalah bertambahnya keyakinan ketika dibacakan tentang berita-berita. Apakah berita-berita gaib tentang hari kiamat, yaumul hisab, hari perhitungan, hari kebangkitan, dibicarakan tentang surga dan neraka, diberitakan tentang apa-apa yang terjadi di masa-masa lalu dan apa yang akan terjadi di masa-masa datang. Semua itu akan bertambah keyakinan seorang mukmin dengan berita-berita dalam Quran. Baik. Berarti benar-benar orang-orang mukmin adalah orang yang memiliki al-yaqin dan terus bertambah keyakinannya dengan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertambah iman maknanya bertambah tunduk. Bertambah tunduk menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat yang dibacakan tadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan ayat-ayat tentang berita-berita, berita akhirat, berita hari kiamat, atau berita tentang apa yang terjadi di masa lalu, berita para anbiya. Ini kemungkinan pertama, bentuknya berita. Kemungkinan kedua, ayat-ayat yang dibacakan dalam bentuk
hukum-hukum syariat. Kalau dibacakan ayat-ayat tentang berita-berita yang akan datang tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari perhitungan, tentang surga, tentang neraka, maka zadatuhum imanan, bermakna semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin tentang adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, adanya hari perhitungan, adanya jannah wan nar. Kalau ayatnya berkait dengan hukum-hukum tentang salat, tentang zakat, tentang halal dan haram, maka maknanya bertambah keimanan, artinya bertambah tunduk, sami'na wa ata'na. Bertambah tunduk, kami dengar, kami taat, kami siap. Ini bertambah iman. Semakin tunduk kepada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, semakin terikat dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat berikutnya dari orang-orang beriman. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, bertambah semangat beramal, bertambah yakin dengan hari kiamat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka bertawakal. Ini sifat berikutnya dari sifat seorang mukmin. Bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kokoh, kuat dengan berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhafuna laumata laim, tidak takut cercaan siapapun, tidak takut dengan permusuhan siapapun. Kalau dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadi orang yang tegas, orang yang kuat, orang yang tegar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Kami bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah. Sehingga para anbiya ketika diancam oleh kaumnya, mereka tidak takut dan tidak mundur selangkah pun. Mereka akan berkata kepada kaumnya, silahkan kalian berbuat apa yang kalian mau perbuat. Kami bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat orang-orang mukmin. Yang berikutnya, alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Bukan hanya mengerjakannya, tetapi menegakkannya. Apa bedanya? Sangat jelas bedanya. Orang menegakkan salat itu berarti menegakkan dengan kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan semua kelengkapan-kelengkapannya, yang berarti dijaga waktu-waktu salatnya. Bagi laki-laki dikerjakan salat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid. Mereka kerjakan rukun-rukunnya, berdirinya, rukuknya, sujudnya, semua dengan sempurna. Juga mereka kerjakan semua kewajiban-kewajibannya. Mereka lengkapi dengan semua sunnah-sunnahnya, pelengkap-pelengkapnya. Ini namanya menegakkan salat. Wa min dzalika an yusalluha fi awqatiha. Termasuk di dalamnya adalah mengerjakan salat pada waktu-waktunya. Nah, bagi para wanita memang disunahkan untuk di rumahnya. Bahkan lebih bagus lagi kalau di kamarnya atau di tempat khususnya. Tempat khusus untuk ibadah dia. Tetapi tetap diingatkan waktu-waktunya. Karena tidak merasa perlu berjamaah di masjid kemudian santai. Tidak. Pada waktu-waktunya dia kerjakan. Ini makna yuqimuna shalah. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka-mereka yang menegakkan salat dan mereka-mereka yang mengeluarkan infaknya dari rezeki yang Allah berikan padanya. Ini sifat berikutnya dari sifat orang-orang beriman. Setelah menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Tetapi disebutkan di sini mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang kami rizkikan pada mereka, mereka berinfak, berarti amun, mencakup zakat yang wajib dan mencakup sedekah-sedekah yang tidak wajib. Artinya orang beriman adalah orang-orang yang menegakkan infak dari apa yang Allah rizkikan pada mereka. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah, mereka sisihkan sebagiannya sedekah sebagai infak untuk fuqara wal masakin, untuk bantuan kaum muslimin, untuk sosial, untuk dakwah, untuk menegakkan agama ini, untuk jihad fi sabilillah dan lain-lainnya dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan pada mereka, mereka berinfak, yang wajibnya maupun yang sunnah-sunnahnya. Yang wajibnya adalah zakat.
bagi mereka yang sudah melewati batas nisab dan sudah lewat 12 bulan, maka dia harus keluarkan sebagiannya, yaitu 2,5% dari emas yang dia miliki, atau dari uang yang dia miliki, atau dari alat tukar yang dia miliki yang sudah lebih nilainya dari nisab dan sudah lewat 12 bulan. Itu yang wajibnya. Lebih dari itu, dia tegakkan pula yang sunnah-sunnahnya, walaupun belum sampai nisab, atau walaupun sudah dikeluarkan zakatnya 2,5%, dia ingin tambahkan. Itu orang beriman. Dia ingin banyak berinfak, sehingga datang kepada Rasulullah SAW Umar bin Khattab dan berkata, ya Rasulullah, separuh hartaku aku berikan semuanya fi sabilillah. Ternyata datang Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku berikan seluruh apa yang aku miliki fi sabilillah. Kata Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya masalah infak diberikan kepada jalur-jalurnya yang memang dianjurkan untuk dibantu. Apakah untuk fuqara wal masakin, untuk janda dan anak yatim, atau untuk para musafir, orang yang kehabisan bekal, atau untuk mereka-mereka yang dalam keadaan kesusahan, dan lain-lainnya. Barakallahu fikum. Dan juga termasuk di dalamnya adalah untuk dakwah fi sabilillah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah orang-orang yang beriman yang hakiki, kata Allah. Yani orang-orang beriman yang sungguh-sungguh, orang beriman yang benar-benar beriman adalah mereka ini. Orang yang melengkapi sifat-sifat ini, disebut nama Allah, bergetar hatinya, dibacakan ayat Al-Quran, bertambah imannya, dan selalu bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berinfak. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum maghfiratun wa rizqun karim. Setelah Allah katakan mereka adalah orang beriman yang hakiki, Allah katakan bagi mereka maghfirah, ampunan, dan rizki yang baik. Allah janjikan ampunan, dan Allah janjikan rizqun karim, rizki yang mulia, rizki yang halal, rizki yang barakah, rizki yang mulia. Nasallahu ta'ala an yaj'alana minhum. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita dan kalian semua termasuk orang-orang yang beriman yang hakiki. Nasallahu ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minhum bimannihi wa karamih. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita dan kalian dan seluruh kaum muslimin termasuk golongan orang-orang yang beriman secara sebenar-benarnya. Bimannihi wa karamih. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Indah Dia Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza